dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dan zikir pagi agar Allah mudahkan masuknya ilmu ke hati kita dan pikiran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Sebelum menonton video ini, jangan lupa membersihkan badan dulu ya, anak-anak mu'alimah. Membersihkan badan terlebih dahulu, membersihkan tempat belajar, dan menyiapkan alat-alat untuk pembelajaran. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran Hifzul Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa arba'ina laylatan summa takhastumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu menjadikan anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya dan kamu menjadi orang yang zolim. Ayat 51 ini bercerita tentang kezoliman Bani Israel yang mengkhianati Allah dan tidak mau menyembah Allah. Padahal Allah sudah memberikan nikmat yang banyak untuk Bani Israel. Yuk kita ulang satu kali lagi. Wa idh wa'adna Musa arba'ina laylatan summa takhastumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Nah, sekarang mu'alimah tunggu setoran antum ya. Antum bisa kirim video lewat WhatsApp atau setoran langsung dengan mu'alimah hari Senin besok. Bila kita menjumpai huruf hamzah yang diikuti oleh huruf mad atau huruf hamzah yang dibaca panjang, maka hukum bacaannya bukan lagi mad tobi'i, tetapi mad badal atau maddul badal. Mad badal ini dibaca panjang 2 harokat. Kenapa dinamakan mad badal? Secara bahasa, mad badal artinya ganti. Kenapa disebut dengan pengganti? Karena mad dalam mad badal ini semula adalah huruf hamzah bersukun. Nah, sekarang mu'alimah akan berikan tips cara lebih mudah untuk mengetahui mad badal. Tips yang pertama, memperpanjang bacaan hamzah berharkat fathah ketika bertemu dengan hamzah sukun. Tips yang kedua, memperpanjang bacaan hamzah yang berharokat kasroh ketika bertemu dengan ya sukun. Tips yang ketiga, memperpanjang bacaan hamzah yang berharokat dhammah ketika bertemu dengan waw sukun. Mad badal. Contoh yang pertama yaitu terdapat lafadz amana. Pada lafadz yang bergaris bawah warna kuning, yaitu lafadz amana, asalnya adalah amana.
Karena di sana ada dua huruf alif, yang satu berharokat fathah, yang satunya dibaca sukun, maka kemudian alifnya digabung dan kemudian diganti dengan harokat fathah. Bacaan tersebut selanjutnya dinamakan bacaan mad badal. Cara membacanya yaitu dibaca panjang sebanyak 2 harokat. Amana. Nah, bila kita menggunakan ketukan sebagai iramanya atau sebagai kode panjang bacaannya, maka kita bisa menggunakan sebanyak 2 kali ketukan. Amana, amana, amana. Contoh yang selanjutnya lagi, yaitu terdapat lafaz imanun, imanun. Pada asalnya, lafaz imanun berupa lafaz ikmanun. Imanun asalnya adalah kata ikmanun, yaitu terdapat 2 huruf alif. Yang satu berharokat kasroh, yang satunya berharokat sukun. Karena ada 2 huruf alif, maka yang satunya diidghamkan atau digabungkan. Sedangkan sebagai gantinya adalah dibaca panjang. Maka huruf ya sukun yang ada pada kata imanun adalah gantian daripada huruf alif yang dibaca sukun. Maka kata imanun di sana merupakan bacaan mad badal. Cara membacanya yaitu dibaca panjang sebanyak 2 harokat. Imanun, imanun. Contoh yang selanjutnya lagi, yaitu terdapat bacaan minal ula, minal ula. Lafaz minal ula asalnya adalah minal u'la, minal u'la. Nah, pada contoh yang ada, lafaz minal ula asalnya adalah minal u'la, yaitu bertemunya 2 huruf alif. Huruf yang pertama berharokat dhammah dan huruf yang kedua berharokat sukun. Karena ada 2 huruf, maka diidghamkan dan kemudian diganti dengan huruf wawu. Kenapa diganti dengan huruf wawu sukun? Karena harokat sebelumnya adalah harokat dhammah. Pasangannya harokat dhammah adalah wawu sukun. Nah, bacaan tersebut dinamakan bacaan mad badal. Karena panjang bacaannya merupakan gantian daripada huruf alif yang dibaca sukun. Cara membacanya yaitu dibaca panjang sebanyak 2 harokat. Minal ula, minal ula, ula. Nah, bacaan u itunya lah yang dinamakan dengan bacaan mad badal. Minal ula, ula. Panjang bacaan u yang ada pada lafaz minal ula itulah yang dinamakan dengan bacaan mad badal. Cara membacanya yaitu dibaca panjang sebanyak 2 harokat. Contoh selanjutnya yaitu terdapat lafaz wa idza qila lahum aminu, wa idza qila lahum aminu. Kata aminu asalnya adalah aminu. Karena ada 2 huruf alif, yang satu berharokat fathah dan yang satunya sukun, maka sebagai ganti daripada harokat sukun tersebut adalah bacaan panjang. Bacaan tersebut dinamakan bacaan mad badal. Cara membacanya yaitu dibaca panjang sebanyak 2 harokat. Atau bila menggunakan ketukan, maka kita bisa menghitung sebanyak 2 kali ketukan. Wa idza qila lahum aminu, wa idza qila lahum aminu, aminu. Akhlak dan adab Islami, kisah Nabi Ishaq alaihissalam. Allah menceritakan kisah Nabi Ishaq alaihissalam di dalam Al-Quran surat Hud ayat 71 sampai 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. Dan istrinya berdiri, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadza ba'li shaykha inna hadza la syai'un ajib. Istrinya berkata, sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua, dan ini suamiku sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Qalu ata'jabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Innahu hamidum majid. Mereka para malaikat berkata, mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan berkahnya dicurahkan kepadamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji, Maha pengasih. Sadaqallahul azim. Nabi Ishak alaihissalam adalah putra kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam, sementara ibunya bernama Sarah. Kisah Nabi Ishak diawali dari masa sebelum kelahirannya. Pada waktu itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah mendapat kabar gembira dari para malaikat dalam bentuk manusia untuk menyampaikan kabar gembira kepada mereka bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari istrinya Sarah. Ketika Sarah mendengar kabar tersebut, ia terheran. Bagaimana mungkin ia akan melahirkan sedangkan usianya sudah cukup tua, yaitu 90 tahun, sementara Nabi Ibrahim berusia 100 tahun. Akan tetapi, karena kekuasaan Allah, maka kabar gembira tersebut benar adanya. Sarah melahirkan anak yang kemudian diberi nama Ishak. Nabi Ishak menikahi wanita bernama Rifqah. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 2 orang putra. Yang pertama diberi nama Ishu atau Aish. Yang kedua diberi nama Yakub. Meskipun keduanya adalah saudara kembar, akan tetapi mereka tidak dapat hidup rukun. Sebab Ishu memiliki sifat iri kepada saudaranya Yakub. Ia merasa orang tuanya lebih menyayangi Yakub. Hingga pada akhirnya, Yakub merasa kurang nyaman dengan sifat iri Ishu. Lalu meminta nasihat ayahnya. Maka akhirnya sang ayah, yaitu Nabi Ishak, memerintahkan Nabi Yakub untuk hijrah. Hijrah artinya berpindah ke suatu tempat di daerah Irak. Di sana Yakub akan tinggal bersama saudara dari ayahnya, yaitu Laban bin Batuil. Perintah untuk berhijrah ini diambil Nabi Ishak merupakan langkah untuk mendamaikan kedua anaknya. Sampai di sini jelas nampak bahwa Nabi Ishak alaihissalam memiliki sikap yang menyukai perdamaian. Dalam Al-Quran tidak menyebutkan secara panjang kisah Nabi Ishak alaihissalam, akan tetapi Allah memuji Nabi Ishak di beberapa tempat dalam Al-Quran. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma